warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan yaitu soal-soal pi yang mana kemarin itu keluar di tes pada saat tes kebidanan pi di tahun 2020. Kali ini kita akan membahas secara bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ke soal nomor 1. Dalam Islam ada yang dinamakan hak waris. Di bawah ini yang termasuk orang yang mendapatkan hak waris ialah karena A. Nasab pernikahan wala atau keturunan saudara, B. Nasab pernikahan wala keturunan anak angkat, C. Nasab pernikahan wala atau keturunan sahabat, D. Pernikahan wala nasab keturunan teman sejawat, dan E. Pernikahan nasab pemimpin adil wala saudara. Jadi teman-teman sekalian harus jeli melihat bahwasanya hak waris itu bisa dibagikan kepada hanya nasab, pernikahan, wala atau keturunan saudara. Jadi jawaban yang paling pas adalah A ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini merupakan keteladanan sifat Ar-Razzaq. Ingat, Ar-Razzaq itu apa artinya? Dalam Asmaul Husna. Nampaknya sepele tetapi soal ini masuk ya teman-teman sekalian. A. Menyalurkan bantuan pada korban bencana, B. Mendistribusikan bantuan orang, C. Memberi infak kepada fakir miskin, D. Mensyukuri nikmat Allah, E. Membela hak orang lain. Jadi di sini yaitu yang mana sifat Ar-Razzaq ini adalah maha pemberi rezeki ya. Jadi kalau menyalurkan bantuan pada korban bencana, lain itu menyalurkan pada bukan dari Islam saja ya bisa. Jadi itu ambil logikanya ya teman-teman. Kalau mendistribusikan bantuan orang, jadi bukan dari kita yang memberi itu. C. Memberi infak kepada fakir miskin, ini lebih mendekati. Mensyukuri nikmat Allah, lain ya, ini kita keteladanan kita ya. Yang ke E itu membela hak orang lain. Ya, membela hak orang lain itu memang bagus, tetapi itu bukan memberi. Ingat, Ar-Razzaq itu memberi. Jadi isiannya adalah C ya teman-teman, yaitu memberi infak kepada fakir miskin. Karena di sini ada infaknya dan ada fakir miskinnya. Jadi memberi, ingat ada memberi dari kita. Nah, kita pemberi, itu yang dinamakan keteladanan kita terhadap sifat Allah yang bernama Ar-Razzaq. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 3. Pak Indra mengalami kecelakaan. Suatu hari, murid-muridnya datang menjenguk ke tempat Pak Indra. Pak Indra tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh kesakitan maksudnya ya. Dalam hal ini, Pak Indra termasuk orang yang sabar dalam A. Memiliki masalah, B. Menjalani takdir, C. Melawan kemaksiatan, D. Menjaga perasaan, E. Menerima nasib buruk maksudnya ya. Jadi teman-teman di sini yang pas isian dalam soal ini yaitu ya menjalani takdir, karena di sini Pak Indra menerima takdirnya kecelakaan tersebut dan dia tidak mengeluh dengan takdir apa yang Allah berikan kepada dia. Lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk pemikiran tokoh Abdul Wahab, yaitu A. Tidak membenarkan taklid, C. B. Sistem demokrasi penting, C. Islamisasi atau solidaritas sesama muslim, D. Dinamis, E. Sesuatu konstitusi di negara harus dilaksanakan oleh negara itu sendiri. Jadi pemikiran Abdul Wahab ini ingat ya, tidak membenarkan taklid dan juga tidak membenarkan taklid kepada ulama juga. Dia tidak mengatakan bahwa ya perkataan ulama itu tidak termasuk dalam sumber hukum Islam ya. Jadi dia Abdul Wahab ini kemarin kita sudah bahas di
part sebelumnya, yang mana tidak membenarkan taklid ya teman-teman. Ini masuk ya, ingat yang masuk Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Al-Fatih. Silakan teman-teman hafal dulu ya apa saja pemikiran dari mereka itu. Terus ke soal nomor 5. Dalam film The Kingdom of Heaven, yang mana film tersebut mencerminkan toleransi dalam A. Interagama, B. Antaragama, C. Antaragama dan umarah, D. Antar raja agama, E. Antar sesama agama harus berperang. Jadi dalam film Kingdom of Heaven ini, yang mana film ini masuk juga ya di soal pi. Jadi kita terkejut kemarin, kenapa ada soal seperti ini? Jadi di situ dia menceritakan bahwa toleransi di sini toleransi antar agama ya teman-teman sekalian. Jadi isiannya adalah B ya, toleransi antar agama. Jadi yang mana di sini adalah film yang perebutan di kota Palestina ya. Dan juga ini adalah tidak menyerang di saat Raja Sultan Al-Ayyubi ini tidak menyerang kepada lawannya pada saat kesusahan, dan atau dia membantu, malahan membantu ya. Terus soal nomor 6. Tokoh Islam Matlaul Anwar dari Pandeglang mendirikan A. Stai Pandeglang, B. Sekolah Ekonomi Banten, C. Institut Agama Islam Pandeglang, D. Institut Agama Islam Banten, E. Membangun Tahfiz Al-Quran Bandung. Jadi di sini masuk ya, ini kemarin dapat dari kawan-kawan yang berada di tes di Jombang kemarin ya. Bukan, ini kemarin tuh di Majalengka ya teman-teman. Ya, isiannya adalah Stai Pandeglang. Terus soal nomor 7. Yang menjadi muqassid dalam etos kerja yaitu A. Sihatul, B. Sayi'an ilaihi, C. Ta'atun, D. Afun li ghairihi, E. Free will. Jadi ingat, di sini kemarin masuk ya soal-soal seperti ini, yang mana kita tidak mempelajari apa yang dinamakan etos kerja, karena soal-soal ini yang mana telah dicanangkan oleh presiden kita bahwa etos kerja itu harus apa. Jadi di soal ini disangkutkan ke dalam agama, yang mana di sini yaitu soal pendidikan agama Islam. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu yang dinamakan sihatul, sayi'an ilaihi, ta'atun, afun, ijli ghairihi, dan free will. Jadi di sini jawaban yang paling pas yaitu adalah ya, jawabannya ta'atun. Terus nomor 8. Ciri-ciri surat Madaniyah terletak pada kecuali. Ingat, ada kecuali ya di situ ya. Kecuali A. Perdebatan antar ahli kitab, B. Berisi hukum, C. Menjelaskan halal dan haram, D. Diawali ya ayyuhallazina amanu. Nah, lupa ya deh. Jadi jawaban yang paling pas di sini yaitu ya, perdebatan antar ahli kitab. Kalau berisi hukum ada ya di Madaniyah, surat Madan diturunkan di Madinah itu. Berisi hukum, menjelaskan halal dan haram, sesudah itu ada ya ayyuhallazina amanu, itu di Madaniyah. Kalau yang perdebatan antar ahli kitab ini yaitu di surat Makkiyah ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9. Dilihat dari segi
Dari segi kuantitas, hadis termasuk hadis A mutawatir, B ahad, C aziz, D gharib, E masyhur. Ya, hadis ini yaitu tentang ya kazzaban ya, yaitu hadis ini disampaikan Rasulullah dengan cara ya, hadis ini termasuk mutawatir karena disampaikan di depan sahabat ya. Banyak yang menerima ya. Terus nomor 10. Rasul memiliki sifat tablik. Jika ingin mewarisi sifat tablik, mewarisi sifat Nabi, kita harus menjadi A dai, B ustadz, C penceramah, D mubalik, dan E balik. Jadi di sini jangan terjebak ya. Jadi ingat saja apa itu dari tablik. Arti dari tablik yaitu mubalik. Nah, jadi kita harus menjadi seorang menyampaikan juga. Kalau ingin mewarisi yaitu sifat Nabi, yaitu sebagaimana para mubalik yang menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya teman-teman sekalian, 10 soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan beri kepada teman-temannya yang lain agar mereka mengetahui. Ingat, menjalani proses itu memang sangat susah, tetapi hasilnya membuat kita lega. Jadi kalau sudah kita berjuang, sudah berdoa atau bertawakal dan ikhtiar, ingat ikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Semoga teman-teman lulus, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.